Sultan Mahmud Badarudin II, pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, berjuang dengan gigih mempertahankan tanah Palembang Darussalam. Setelah melalui berbagai rangkaian perlawanan, akhirnya pada Juli 1821, beliau ditangkap dan diasingkan oleh kolonel Belanda ke Pulau Ternate Nunjau di timur Nusantara, hingga gugur syahid di pulau tersebut. Berikut liputan kami di bumi Moluku Kiraha. Selamat datang di Ternate. Subajo, saat ini saya sudah berada di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Atas petunjuk dari Wali Kota Ternate, kami pun mengunjungi beberapa situs pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. Inilah Benteng Oranye, tempat pertama Sultan beserta keluarga di penjara setibanya di Pulau Ternate pada 1822 setelah perjalanan panjang menggunakan kapal dari Batavia. Saat ini saya berada di Fort Oranye. Disinilah Sultan Mahmud Badarudin II pernah dipenjara ketika pertama kali tiba diasingkan ke Pulau Ternate. Di benteng inilah beliau bersama Pangeran Ratu Prabu Negara, Pangeran Kramadiraja, Permaisuri, dan anak-anaknya ditempatkan. Pemindahan pengasingan dari Batavia ke Ternate sebagai strategi Belanda untuk memutus komunikasi dan pengaruh Sultan yang masih sangat kuat di Palembang. Dalam catatan, Sultan Mahmud Badarudin II pun pernah ditawarkan pulang ke Palembang dengan syarat tunduk pada pemerintah Belanda, namun tawaran tersebut ditolak. Berkat simpati dari Sultan Ternate masa itu, Sultan Muhammad Sarmole mengajukan keringanan kepada Belanda agar Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga diberikan tempat yang lebih layak di luar benteng. Akhirnya, Sultan Mahmud Badarudin II pun diberikan sebidang lahan oleh Sultan Ternate di selatan benteng yang kemudian dikenal dengan nama Kampung Palembang. Saat ini, Kampung Palembang di sepanjang Jalan Nukila, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, telah menjelma menjadi pusat bisnis kota Ternate. Disinilah pada masanya Sultan Mahmud Badarudin II menetap, mengisi waktunya dengan syiar Islam dan menulis berbagai karya sastra, antara lain syair Sinyor Costa, Hikayat Martalaya, dan syair Burung Nuri. Bertahun-tahun dalam pengasingan, beliau pun wafat pada 26 November 1852. Dengan meneladani semangat perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II, mari kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya warga Sumatera Selatan, terus berbakti, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Perjuangan belum berakhir. Semua ini harus diisi dengan pembangunan yang adil dan merata demi kesejahteraan rakyat. Saya, Kurniawan AP MSI, penjabat Bupati Muara Enim, mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2022. Semoga para pahlawan yang telah gugur diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Raden Hasan atau Sultan Mahmud Badarudin II bin Sultan Muhammad Bahaudin, Sultan Palembang Darussalam ke-7, sekaligus pahlawan nasional Republik Indonesia terbaring. Beliau wafat setelah 31 tahun diasingkan pemerintah kolonial Belanda di Pulau Ternate. Makam Sultan Mahmud Badarudin II yang diapit oleh makam sang istri Masayu Ratu Ulunyimas Zubaidah dan mufti sekaligus menantunya Said Syarif Umar bin Muhammad Asgaf terletak di pemakaman Islam, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah. Di sini terdapat pula makam ananda beliau, yaitu Sultan Ahmad Najamuddin, Pangeran Ratu.
Dengan kegigihannya menggempur kolonial Inggris dan Belanda, menjadikan Sultan Mahmud Badarudin II sebagai tokoh yang sangat membahayakan bagi penjajah Eropa pada masa itu. Meski mengalami kekalahan, Sultan Mahmud Badarudin II tidak pernah mau membuat surat kalah perang atau Lange Verklaring dan surat penyerahan kekuasaan atau Korte Verklaring kepada Belanda, sehingga mendapat julukan sebagai Never a Tame Tiger atau harimau yang tak pernah jinak. Atas perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Soeharto pada 29 Oktober 1984 menetapkan Sultan Mahmud Badarudin II sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 063-TK-1984. Namanya pun diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional di Kota Palembang dan beberapa ruas jalan di Sumatera Selatan. Pada 2005, Bank Indonesia juga mengeluarkan edisi Sultan Mahmud Badarudin II pada mata uang pecahan Rp10.000. Saya Dr. Muhammad Farid Sulaiman, Wali Kota Ternate, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman dari bagian protokol pimpinan yang dipimpin oleh Pak Zeno dan kawan-kawan yang telah datang di Ternate, kemudian telah mendokumentasikan kisah atau sejarah atau kronologis kepahlawanan dari Sultan Mahmud Badarudin II di Kota Ternate. Mudah-mudahan ini menjadi wadah kita untuk bisa mempersatukan, menjaga silaturahmi khususnya antara saudara-saudara yang berada di Sumatera Selatan, utamanya di Muara Enim, dengan kami yang ada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sobajo. Dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Zeno Zasman, Kasubag Komunikasi Pimpinan dan tim yang bertugas melaporkan untuk bagian protokol dan komunikasi pimpinan Pemkab Muara Enim. Syukur Dofu Dofu.